Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sunnah dalam ibadah sholat. Di dalam sholat tentu kita diajarkan tentang bacaan-bacaan dan perbuatan ya yang khusus. Sebagaimana sholat kalau dari segi bahasa artinya doa. Sholat itu adalah secara bahasa doa. Secara istilah syariat Islam, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun, ucapan atau bacaan-bacaan serta perbuatan-perbuatan khusus, muftatihatun bit takbir, dimulai dengan takbir, muhtatimatun bit taslim, kemudian ditutup dengan salam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahb Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Salat ini tentu sangat penting dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW tentang perintah kita melaksanakan ibadah salat. Di antaranya misal dalam Quran surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat. Fa aqimus salata wa atuz zakat. Maka dirikanlah salat, tunaikan zakat. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Dalam hadis juga jelas ya, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, ayyuwahhidallah, mentauhidkan Allah, syahadat, kemudian iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa siyami Ramadan, melaksanakan puasa di Ramadan, bulan Ramadan, wal hajj, kemudian melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, salat ini diwajibkan sejak peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat Nabi mendapatkan perintah untuk Isra Mi'raj, ketika Mi'raj Nabi diperintah untuk melaksanakan salat yang 50 waktu, kemudian berkurang menjadi 5 waktu. Sebagaimana banyak riwayat seperti riwayat dari Imam At-Tirmidzi, dan imam-imam yang lain ya, dari riwayat Anas bin Malik, itu berkisah tentang kapan sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, dalam sholat ini sebagaimana yang kita jelaskan, dia punya ketentuan-ketentuan
yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah sunnah-sunnah dan bacaan-bacaan tertentu. Dalam mazhab Syafi'i, kita diajarkan bacaan-bacaan yang insya Allah Bapak Ibu biasa mempraktekkannya. Di antaranya adalah ada bacaan yang disebut dengan bacaan doa iftitah. Walaupun di mazhab yang lain tidak ada iftitah. Seperti mazhab Maliki justru yukrah doa al-istiftah, makruh hukumnya kalau baca iftitah kalau mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab selain Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, mazhab kita Syafi'i, yusannud doa al-istiftah, kita disunnahkan baca doa iftitah. Ya, baca doa iftitah. Apa saja doa iftitah itu? Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mungkin ada yang juga biasa membaca doa iftitah ini. Apa bunyinya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, dan itu riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ada lagi riwayat ketiga yang lebih pendek, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Yang keempat, riwayat keempat dari Ibnu Umar, bacaannya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu riwayat keempat, ya. Riwayat kelima, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Riwayat keenam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal. Banyak sekali. Ya, riwayat-riwayat itu yang menunjukkan bahwa doa iftitah khususnya dalam mazhab Syafi'i itu sangat dianjurkan untuk dibaca karena dia bagian dari sunnah dalam bacaan sholat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak baca iftitah pun tidak apa-apa ya. Apalagi kalau kondisinya kita masbuk dalam sholat, karena kita kondisinya terlambat, maka lakukanlah yang paling utama yaitu rukun sholat seperti baca surat Al-Fatihah. Baik, ketika ruku dan sujud apa yang dibaca? Ketika ruku dan sujud, pertama, berapa jumlah tasbih yang dibaca? Imam Ahmad dalam risalahnya menyebutkan ja'al hadis anil Hasan Basri. Ada terdapat riwayat dari Hasan Al-Basri. Dia berkata, at-tasbihu tam sab'un. Tasbih yang sempurna itu 7 kali. Wal wastu khamsun. Pertengahannya adalah 5 kali. Wa adnahu thalathun. Dan minimal 3 kali. Sekarang bacaan ruku itu apa? Apa bacaan ruku kita? Subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdihi. Itu riwayat pertama dari Imam Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Subhana rabbiyal azimi. Sedangkan riwayat kedua, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, pakai wa bihamdihi. Riwayat ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Riwayat keempat, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Boleh juga, ya. Jadi bacaan-bacaan ruku itu, tapi biasanya kalau dalam mazhab Syafi'i rata-rata kita bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Baca 3 kali. Baik. Kemudian ini yang sering ditanyakan di kita ya, khususnya
di Indonesia tentang bagaimana pengucapan ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Yang ditanya itu biasanya gimana nih? Apakah ketika imam menyebut Sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung Rabbana walakal hamdu, atau kita juga nyebut Sami Allahu liman hamidah baru Rabbana walakal hamdu? Yang mana bagusnya? Itu makanya disebutnya tuh dijelaskan. Ya Bu. Jadi pertama ya, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita, al-jam'u bainat tasmi' wa tahmid fi haqqi kulli musallin munfarid wa imam wa ma'mum. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunnahnya ketika i'tidal dua-duanya dibaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika imam Sami Allahu liman hamidah, kita ketika imam selesai kita pun nyebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya dibaca. Pak Ustadz, kami kalau ke Mekah ke Madinah beda. Kata imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dah kata Sami Allahu liman hamidah. Itu mazhab Hambali. Kita kan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i maka dua-duanya dibaca Sami Allahu liman hamidah, kata imam, kita di belakang Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah gitu ya. Ada tiga, Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tiga-tiganya boleh dibaca. Biasanya kita bacanya Rabbana walakal hamdu. Mau ditambah yang lain bisa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du juga boleh. Yang jelas kalau dalam mazhab Syafi'i lebih utamanya kita dua-duanya dibaca. Tasmi' itu Sami Allahu liman hamidah, kemudian tahmid Rabbana walakal hamdu. Dalam mazhab yang lain hanya imam saja yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca Rabbana walakal hamdu. Kalau kita mazhab Syafi'i maka dua-duanya dibaca. Gitu ya. Baik. Jadi digabungkan. Itu menurut imam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tambahannya tadi boleh mil'us samawati mil'ul abdi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du juga boleh. Bisa dipahami Bu ya? Itu tadi yang ditanyakan. Jadi kalau i'tidal dua-duanya dibaca. Baik, berikutnya ini yang sering juga jadi banyak yang ditanyakan adalah tentang gimana kalau ketika sujud. Ketika sujud manakah dahuluan? Nyentuh lantai, telapak tangan atau lutut? Kira-kira apa? Telapak tangan atau lutut? Ada dua riwayat hadis pertama. Ada dua hadis. Hadis pertama dari Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang kamu sujud, maka janganlah ia turun seperti turunnya onta. Seperti duduknya onta, jangan seperti duduknya onta. Wal yada yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Tangan dulu baru lutut. Kaget dulu, oh belum. Baru satu. Iya. Satu ya. Nomor dua, hadis kedua. Dari Wa'il bin Hujr. Dia berkata, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Saya lihat Nabi, kata Wa'il bin Hujr, sahabat Nabi ini. Nabi kalau sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Lutut dulu baru telapak tangan.
Wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ketika bangun ia mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ketika naik, tangan dulu diangkat baru kedua lututnya. Nah, jadi ada dua riwayat yang mengisahkan atau yang menjelaskan tentang kalau sujud itu yang mana duluan. Ada yang pertama tadi tangan dulu baru lutut, yang kedua lutut dulu baru tangan. Ulama berbeda pendapat tentang dua hadis ini. Dalam perkataan Imam As-Sun'ani dalam kitabnya, beliau berkata, "Ikhtalafal ulama fi dzalika." Ulama berbeda pendapat. Al-Hadawiyah wa riwayat an Malik, riwayat Imam Malik, Imam Auza'i berkata, "Ilal amali bihadzal hadis." Hadis yang mendahulukan tangan daripada lutut ini dipakai oleh Imam Malik ya dan Imam Al-Auza'i. Dan dia berkata, ini adalah pendapat para ahli hadis. Satu itu. Jadi orang yang dulukan tangan dulu baru lutut itu mengambil pendapat dari Imam Malik dan pendapat dari Imam Al-Auza'i. Ya. Yang kedua, nah ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wa zahabat asy-Syafi'iyyah dan juga mazhab Hanafi ilal amal bi hadisin wa'il, mengamalkan hadis yang kedua. Apa itu hadis kedua? Mendahulukan lutut daripada telapak tangan. Lutut dulu baru telapak tangan. Nah, sebenarnya dua hadis ini tidak bertentangan. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa sebenarnya ada pemahaman terkait dengan hadis pertama yang menunjukkan bahwa kaki dulu baru tangan dulu baru kaki, ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan hadis itu menyebutkan janganlah kalian tulisannya mana tangan mana kaki ya. Nah, kalau onta itu duduk, dia mendahulukan kaki depannya, ditekuknya kaki depannya, baru nekuk kaki belakang. Itu onta. Nah, kata Nabi jangan seperti onta. Jangan turun seperti turunnya onta. Ya. Baca Bu ya, kaki dulu baru tangan. Hah? Oh, iya. Lutut dulu baru tangan. Kita praktek dulu nih. Karena ini harus praktek. Kalau udah praktek kadang salah sebut, kadang kita ada ini. Penyakit. Hadisnya tadi tangan dulu baru lutut, ya. Setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ketika turun, riwayat pertama menyebutkan meletakkan tangan dulu baru lutut. Allah. Tangan dulu kan, baru lutut. Akbar. Sudah. Aduh, yang pertama. Yang kedua, kaki dulu. Masuk kaki itu lutut ya. Lutut dulu baru tangan. Allah. Aduh. Turun dah. Takati ado ya jangan. Ulang. Allah. Nah, kaki lutut dulu baru Akbar. Nah, gitu ya. Bisa Bapak Ibu? Biasanya lutut dulu atau tangan? Tergantung kondisi. Tergantung penyakit tadi. Kalau ada penyakit apa yang lemah Pak? Tangan dulu ya. Bertumpu dengan tangan dulu baru lutut. Kalau yang masih muda lutut dulu baru tangan. Tergantung penyakit. Kalau penyakit buntu mana? Pala duluan. Yang penting jangan pala duluan ya. Jadi boleh tangan dulu, boleh lutut dulu.
Dua-duanya boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu dahulukan lutut terlebih dahulu. Gimana Bu? Kalau dalam kondisi sakit, kalau kakinya sakit, nggak apa-apa, tangan dulu. Ya, tangan dulu, baru sedikit-sedikit lututnya. Gitu. Hah? Sakit pinggang, nah banyak sakit kan. Kalau sakit pinggang lama-lambat tidak apa-apa ya. Yang penting sampai ke tempat sujud. Nah, gitu. Kalau memang susah niat, tidak apa-apa, pakai kursi saja. Ya, hanya dengan isyarat nunduk. Kalau sujud itu nunduknya agak sedikit ke bawah. Pakai kursi tidak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi boleh ya dua-duanya digunakan. Karena memang dua hadis itu menjadi perdebatan panjang oleh kaum muslimin. Dan jangan saling menyalahkan karena duanya ada riwayat yang tidak sholat laju ketawa ya, itulah pada kalau sholat tuh katanya lutut kaki, lutut tangan, entah di mana duluan jadi ya. Akhirnya tidak sholat, nah, gitu ya. Baik, itu tentang turun sujud, turun sujud. Nah berikutnya adalah kalau sudah turun sujud, apa yang kita lakukan? Kita membaca bacaan sujud. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la, atau ada riwayat kedua Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Riwayat ketiga Subuhun quddusur rabbul malaikati waruh, ada juga itu. Tapi biasanya kita bacanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana bacaan ketika duduk di antara dua sujud? Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada yang singkat, riwayat dari Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya, itu bacaan di antara bacaan-bacaan duduk di antara dua sujud. Berikutnya, nah ini yang jadi pertanyaan. Kan setelah duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud lagi. Setelah sujud kedua, tegak berdiri itu langsung tegak atau ada duduk istirahat sejenak. Gitu ya. Rasulullah SAW ternyata dalam satu riwayat disebutkan tidak langsung berdiri. Jadi habis dari sujud kedua itu tidak langsung berdiri, tapi duduk sejenak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'alal ardi. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk kemudian bertumpu ke tanah atau ke lantai. Ya. Apa ini dasarnya? Kemudian diambil oleh para ulama bahwa kita disunnahkan untuk duduk istirahat sebelum tegak rakaat berikutnya. Wa tusamma jilsatal istiraha, disebut dengan jilsatul istiraha, duduk istirahat. Dalam mazhab ya Syafi'i bahwa itu disyariatkan atau disunnahkan. Dalam mazhab yang lain tidak disyariatkan. Seperti mazhab Malik ya, mazhab Ahmad dan lain sebagainya tidak disyariatkan. Apa maksud sujud istirahat itu? Duduk istirahat itu setelah kita sujud kedua, itulah duduk istirahat. Lah praktek belum kemarin? Belum. Nah gini Bu ya. Jadi setelah kita rakaat pertama itu ada dua kali sujud. Dua kali sujud ya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Apa bacanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud lagi kan? Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal a'la. Nah, ketika mau tegak ke atas,
itu ada duduk istirahat namanya. Duduk istirahat itu tidak langsung habis sujud itu langsung tegak, tapi duduk istirahat. Duduk dulu begini, baru kemudian tegak berdiri. Oh, akbar. Jadi duduk dulu. Habis sujud kedua, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanarabbiyal azim. Allah. Nah, jadi tegak duduk dulu sebentar, baru kemudian tegak. Tegaknya ada dua caranya. Satu, tangannya bertumpu di tanah. Ada yang pakai telapak tangan, ada yang menggunakan bogem mentah. Ya, ninju. Dua-duanya boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita itu menggunakan telapak tangan, ya. Kalau yang menggunakan ini sebenarnya ada hadisnya, tapi hadis ini dijawab oleh mazhab Syafi'i bahwa hadis ini tidak bermakna Nabi itu kalau bertumpu mau naik tegak itu tidak seperti ini, tapi tetap begini. Ya, nanti ada penjelasan di bawahnya. Baik, jadi itu duduk istirahat. Kapan itu? Rakaat pertama, kemudian rakaat ketiga. Rakaat kedua ada tidak? Rakaat kedua nggak ada, karena kan ada tasyahud atau tahiyat awal. Rakaat keempat tidak kati lagi karena kita salam kalau di 4 rakaat. Ya. Jadi kalau 4 rakaat itu rakaat 1 dan 3. Kalau 3 rakaat cuma rakaat 1 aja. Kalau 2 rakaat ya rakaat 1 aja. Duduk istirahat. Apalagi manfaatnya? Manfaatnya biar kita tidak mendahului imam. Ketika imam bangkit dari sujud, kadang kita kan terlalu cepat bangkit pula. Tidak tahunya imam baru nak berangkat, kitalah sudah nak berangkat pula. Maka kita dengan duduk istirahat begitu, ada jeda, kita menunggu imam tegak sempurna, baru kemudian kita ikut tegak berdiri dengan sempurna. Baik. Nah, ketika tegak berdiri itu posisi telapak tangan ke lantai atau dengan posisi tangan mengepal. Nah, tadi ya, tangan terkepal itu ada hadisnya memang. Hadisnya adalah disebutkan oleh riwayat Ibnu Abbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'alal ardi kama yada'ul ajin. Rasulullah SAW ketika berdiri dalam sholat, beliau meletakkan kedua tangannya ke lantai seperti orang yang membuat adonan tepung. Jadi tepung pakai minyak samin, uang ngadon tepung tuh pakai begini bu. Nah, dia digenggam begini. Makanya ada yang ngambil hadis ini sebagai dalil kalau nak tegak itu menggunakan tangan mengepal. Begini. Pernah tak lihat orang sholat ini? Ada ya? Dia menggunakan hadis ini. Seperti orang yang push up, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i justru kalau tegak itu menggunakan kedua telapak tangan, ya. Kedua telapak tangan. Karena ya mazhab Syafi'i menggunakan dalil bahwa memang hadis-hadis Nabi SAW tentang naik tegak itu menggunakan bertumpu ke lantai, dimaksudkan adalah menggunakan telapak tangan. Ada pendapat ulama yang lain mengatakan bebas sebenarnya. Yang penting dia pacak tegak, bertumpu pakai tangan laju, nak mengenggam, nak pakai telapak tangan laju lah. Atau tidak bertumpu sekalipun tidak apa-apa. Ada orang tegak tidak pakai tangan. Ada tak yang tegak tanpa tangan? Bisa tak? Coba. Nah, kan? Apa kaki nendang itu? Tanpa bertumpu tuh bisa kan? Nah. Ada yang bertumpu tangan sebelah. Ya, sebelah membantu dia tegak. Itu mazhab yang ketiga.
Sehingga kalau dia membutuhkan untuk bertumpu dengan tangannya lakukan, kalau tidak dapat dia tegak seperti biasa. Ya. Yang penting dia mampu untuk tegak, dan mana yang dia kira-kira mudah untuk tegaknya. Baik. Itu. Kemudian tahiyat. Bagaimana bacaan tahiyat? Bacaan tahiyat itu banyak juga ya. Di antaranya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelahnya kita salawat. Salawatnya banyak ininya, bacaan salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi yang biasa kita gunakan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bisa digunakan seperti itu. Pakai sayyidina, tak pakai sayyidina boleh, tidak masalah. Dua-duanya sah. Yang pakai sayyidina juga menggunakan dasar dalil yang kuat. Ya, banyak sekali dalilnya tentang penggunaan kata sayyidina untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Baik, berikutnya. Bagaimana posisi jari ketika tasyahud? Nah, ini ya, posisi jari ketika tasyahud. Menurut Imam Malik, dalam mazhab Imam Maliki, yundabu fi halatil julus li tasyahud ayaq'ad ma 'adda sibah wal ibham tahta al ibham min yadayhi al yumna wa ayamudda sababa wal ibham wa yuharriku sababa da'iman yaminan wa shimalan tahrikan wasatan. Menurut mazhab Maliki, ketika tahiyat itu tangannya menggenggam kecuali telunjuknya, dan apa ini, ibu jari di bawah telunjuk begini. Kemudian yuharrik as-sababa daiman, dan telunjuknya ini bergerak-gerak, selalu bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy. Jadi bergerak terus. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi yushiru bis-sababati min yadihi al-yumna faqat, bihaitsu law kanat maqtu'a aw alila lam yashir bi ghairiha. Kata mazhab Maliki, Hanafi, telunjuknya yang satu-satunya yang bergerak ya, tidak bergerak, yang nunjuk hanya pakai telunjuk. Kalau misalkan kebetulan telunjuknya tidak katik, mohon maaf, misalkan patah atau apa aja itu, buntung ya, amputasi dan lain sebagainya, maka tidak perlu menggunakan jari yang lain. Jari kelingking misalkan diganti, tidak usah. Tahiyatul barakatus salawatut thayyibat, tidak usah. Ya. Jempol tahiyatul barakatus salawatut, ya usah. Kalau memang tidak katik telunjuk sudah. Ya. Lam yushir bi ghairiha, tidak perlu ada isyarat menggunakan jari jemari yang lain selain telunjuk. Ya, termasuk yang kiri tidak usah. Karena memang kini tak katiknya misalkan jari jemari, yang kiri tidak usah mewakili. Ya Pak, Bu. Di atas lutut. Di atas lutut. Di atas lutut ya, di atas lutut ini. Nah, di atas lutut. Ya boleh agak lewat dikit, ya tidak apa-apa. Nah, agak naik ke dikit sini juga tidak apa-apa. Tidak usah diukur nih. Tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan. Biar pas nian kan, di ini yang diukur. Jadi mazhab Hanafi semacam itu. Nah, mazhab Hanafi itu menyebutkan telunjuk ini, ya, kalau dia ada telunjuk, maka ini yang mengisyaratkan, khususnya ketika baca la ilaha illallah.
Fayakun rafa isyarah ila nafi wal wada' ila isbat. Jadi mazhab Hanafi kalau menyebutkan la ilaha tegak, illallahnya turun. La asyhadu alla ilaha illallah. Illallahnya turun ke bawah. La-nya itu tegak, la ilaha illallahnya turun ke bawah. Nah itu. Mazhab Hambali justru agak beda sedikit. Kelingking jari manis ini tutup, kemudian jari tengah dengan ibu jari ini begini, nah, telunjuk yang begini, tanpa ada gerakan apapun. Mazhab Hambali, ya, wala yuharrikuha, tidak bergerak. Nah sekarang mazhab Syafi'i bagaimana? Mazhab Syafi'i yakbit jami' asabi'ihi yadihul yumna. Semua jari jemari ini digenggam, ya. Illa sababa, kecuali telunjuk tidak digenggam ini tapi diisyaratkan begini. Allati talil ibham wa yashiru biha inda qawlihi. Kemudian ibu jarinya diarahkan ke bawah, posisinya di bawah telunjuk. Kemudian wa yashiru biha inda qawli illallah wa yadimu raf'aha bila tahrik ilal qiyam fit tasyahud awal. Kemudian ketika ucapan illallah maka dia bergerak ke atas. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatu ila assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala badillah sholihin asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illallah dia ke atas, illallah. Dan terus begini posisinya sampai salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Selesai. Kalau mau tambah doa silakan, kalau tidak pun selesai. Ketika mau salam, lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dibuka, ya. Begitu. Itu mazhab Syafi'i. Baik. Ada yang tanyakan sebelum lanjut? Ya, Pak. Itu kan kalau berdasarkan sejarah itu kan Nabi kan pernah sholatlah kamu seperti apa yang saya sampaikan. Nah itu kalau kita logikanya kan, kalau sholatlah kamu seperti apa yang saya sholat. Jadi kalau itu diikut oleh sahabat, nanti sahabat ngomong pada anaknya kan, misalnya kan, kalau kita seperti ini lah Nabi. Jadi anaknya itu satu Nabi itu. Tapi dalam perkembangannya kan kemudian mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i itu. Nah, sama itu kan kalau kita perhatikan kok beda-beda. Padahal Nabi mengatakan seperti itu. Jadi padahal Nabi kan mengatakan begini. Kalau janganlah kamu mengada-ngada. Jadi iya. Baik. Dalam sholat perintah Nabi adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Para sahabat ketika melihat Nabi sholat itu macam-macam. Kondisinya berbeda-beda. Ya. Ada satu kondisi di mana mereka melihat Nabi ketika sholat, ya, beliau ketika misalkan baca iftitah, ada bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'adta bainal masyriq dan seterusnya. Ada lagi ini wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Ada lagi sahabat ketika melihat Nabi ketika turun dari sujud, turun dari i'tidal pada saat sujud, dia mendahulukan tangan, ya. Sahabat yang lain ketika melihat Nabi justru sebaliknya, beliau mendahulukan lutut dan seterusnya. Kenapa terjadi perbedaan itu? Sebagai bentuk bahwa perbedaan-perbedaan itu hal yang lumrah dan justru mempermudah kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat. Kayak turun tadi, kalau yang mudahnya menggunakan langsung lutut silakan. Kalau ternyata yang lagi sakit menggunakan tangan lebih enak, silakan menggunakan yang tangan.
baru kemudian lutut. Dua-duanya ada riwayatnya, dua-duanya sahabat melihatnya, ya kan? Maka dua-dua ini diperkenankan, diperbolehkan untuk mempermudah umat Islam. Ya. Jadi tidak satu cara. Justru dengan berbagai cara itu perbedaan pendapat yang terjadi memang dilakukan oleh Nabi. Di antaranya adalah untuk mempermudah kaum muslimin ketika melaksanakan sholat. Itu hal-hal yang cabang ya. Kalau yang mendasar tidak akan ada perbedaan. Contoh, baca Al-Fatihah itu wajib dalam sholat. Semua sepakat para ulama baca Al-Fatihah wajib. Kemudian takbiratul ihram sepakat semuanya. Kemudian jumlah rakaat sholatnya semua sepakat, tidak ada perbedaan. Itu yang mendasar. Mazhab Hanafi tidak menyebutkan maghrib itu 4 rakaat, tapi semua menyatakan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dan seterusnya. Jadi hal-hal yang mendasar itu semua sepakat. Tapi tadi kalau hal-hal yang seperti teknis ya dalam sholat, termasuk dalam bacaan, itu ada beberapa perbedaan pendapat yang berlandaskan kepada perbuatan Nabi yang langsung dilihat oleh para sahabat yang lain. Artinya ada sesekali perubahan yang terjadi yang Nabi lakukan tadi untuk mempermudah kita dalam melaksanakan ibadah ini. Satu itu. Yang kedua, biar kita dengan adanya pembahasan yang semacam ini tidak fanatik buta atau tidak mudah menyalahkan orang lain ya, ketika kita tahu ternyata ada riwayat, ada pendapat lain dalam sholat gitu ya Pak ya. Jadi wajar, normal saja, khususnya hal-hal yang semacam ini teknis. Tapi kalau hal mendasar tidak, bukan hanya terkait dengan sholat ya, dalam syariat banyak sekali, dalam syariat, dalam hukum, dalam akidah itu juga ada perbedaan. Tapi hal-hal yang mendasar tidak ada perbedaan. Allah itu esa, tidak ada perbedaan, kan gitu. Wajibnya sholat tidak ada perbedaan. Tidak ada yang mengatakan yang 5 waktu ini ada yang sunnah, ada yang wajib, tapi semuanya wajib. Jadi normal perbedaan terjadi. Nah, gitu. Tinggal kita begini, kalau mau fokus, mau mudah kita fokus saja kita ke mazhab yang kita gunakan, seperti mazhab Syafi'i. Ya udah, gunakan mazhab Syafi'i agar kita mudah dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Itu Pak ya. Ada lagi? Ya. Ini pada saat kita baca Al-Fatihah terakhir, ada sering terdengar kata-kata itu sebelum menjawab amin itu. Ada dibilang prohibitif. Itu barangkali ada hadis-hadis. Ya. Ketika Rabbighfirli itu memang ada hadisnya ya. Ketika setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbighfirli amin, ada hadisnya. Yang tanpa Rabbighfirli juga tidak masalah, langsung amin juga enggak masalah. Ini tidak apa-apa. Bahkan ketika tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid, ada doanya lagi tuh. Ya, ada doa Allahumma ya, Allahumma firli bima akhartu wa ma a'lantu dan lain sebagainya. Itu ada doanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ada doanya. Boleh ditambah itu. Kalau imam belum salam, kita doa terus, tidak apa-apa. Doa yang diajarkan. Kalau mau bahasa Indonesia boleh, tapi jangan dilafalkan, cukup dalam hati. Kalau doanya di luar dari yang diajarkan, di luar dengan bahasa Arab. Dalam hati, ya Allah, anakku lagi tes PNS, ya Allah, lulus lah ya Allah. Dalam hati baik, tidak usah dilafalkan. Nah, itu ya. Karena dalam sholat itu memang doa, termasuk dalam sujud. Dalam sujud kan juga bisa kita berdoa. Ada lagi? Ibu-ibu? Ya, udah ya? Baik, sampai situ dulu mungkin. Ada banyak hal mungkin nanti yang kita bahas secara
praktek ya, dan juga temuan-temuan yang terjadi, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar biasanya ketika dalam ibadah sholat. Kami banyak mengambil referensinya dari buku yang dikarang oleh Ustadz Abdus Somad yang 99 tanya jawab seputar sholat. Itu bagus sekali. Bapak Ibu, saya sarankan beli buku itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang sholat itu ada di sana. Semua, hampir semua ya. Awalnya 77, jadi sekarang 99 pertanyaan seputar sholat. Jadi hal-hal yang mendasar di situ ada. Insya Allah di pertemuan hari ini sudah kita bahas sebagian. Nanti pertemuan berikutnya akan kita jelaskan lagi. Habis, kata lagi pertanyaan? Ibu-ibu aman? Gak ada lagi pertanyaan? Baik, kita tutup sampai cukup di sini bersama-sama dengan melafalkan hamdah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.